Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik. Hari ini merupakan pesta wajib Santa Clara Perawan. Dan hari ini kita semua berbahagia sekali ditemani oleh Romo Subroto Wijoyo SY. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sekarang marilah kita menyapa Romo Subroto yang sudah berada di studio pada hari ini. Salam damai Romo Subroto. Salam damai, shalom, salam sejahtera. Ya, baiklah para Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Subroto. Baik, mari kita hening jenak dan buat tanda kemenangan, yaitu tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu Bapa, bahwa kami boleh sekali lagi menyapa saudara-saudari kami seiman. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu bagi kami yang ada di studio ini, agar benar-benar dapat menyampaikan firman-Mu, dan firman yang dapat bermakna bagi saudara-saudari kami yang mendengar, yang menyaksikannya. Dan biarlah mereka juga kau urapi, hingga dengan demikian firman-Mu benar-benar nanti bisa berubah dan merombak, agar kita semua makin hari makin kau kuduskan, dan makin juga terbuka hati kami menolong membantu sama kami. Ini kami haturkan padamu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, antifon pembuka untuk hari ini ialah, inilah perawan yang budiman, yang keluar menyongsong Kristus dengan pelita bernyala. Baiklah, kita akan mulai siaran Oase Rohani Katolik kita hari ini. Teman-teman dan sahabat semuanya, kita sekarang berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018. Seperti tadi diutarakan, gereja hari ini memperingati secara wajib pesta Santa Clara dari Assisi, Italia, pendiri Ordo Claristes. Teman dan sahabat dalam iman akan Yesus, tentu saja kita mulai dengan bacaan, baik bacaan pertama maupun bacaan yang kedua. Bacaan pertama akan diambil dari kitab Habakuk, di mana itu sebenarnya sebuah doa. Doa yang dijawab oleh Tuhan Allah sendiri dari Habakuk, dan antara lain menekankan orang benar akan hidup berkat imannya. Dan Injil nanti berkisah tentang mukjizat sembuhnya seorang pemuda yang sakit ayan, disembuhkan oleh Yesus berkat permohonan ayahnya yang beriman kepada Yesus sang penyembuh. Mari sekarang teman dan sahabat, kita mendengarkan bacaan-bacaan dari kitab suci. Mari Bu. Tuhan, bukankah Engkau Allahku sejak sedia kala? Bukankah Engkau yang Maha Kudus yang takkan mati? Tuhan, Engkau telah menetapkan bangsa Kasdim sebagai penghukum. Ya gunung batu, Engkau telah menunjuk bangsa itu untuk menyiksa kami. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Engkau tidak tahan memandang kelaliman. Bagaimana mungkin Engkau sekarang memandangi orang-orang yang berbuat khianat dan berdiam diri, bila orang-orang fasik menelan orang yang lebih baik? Engkau menjadikan manusia seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada tuannya. Mereka semua ditariknya dengan kail, ditangkap dengan pukat, dan dikumpulkannya dengan payang. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya ia mempersembahkan kurban untuk pukatnya dan membakar kurban untuk payangnya. Sebab berkat alat-alat itu
pendapatan mereka mewah, dan rejeki mereka berlimpah-limpah. Itukah sebabnya maka mereka selalu menghunus pedang dan membunuh bangsa-bangsa tanpa kenal belas kasih? Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri terus pada menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan disabdakannya Tuhan kepadaku, dan apa jawabannya atas pengaduanku. Maka Tuhan menjawab aku demikian. Catatlah penglihatan ini, guratlah pada roh batu itu agar mudah terbaca, sebab penglihatan ini masih menanti saatnya. Namun segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Bila pemenuhannya terlambat, nantikanlah akhirnya pada akan datang, dan tidak batal. Sungguh, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari pendengar sekarang terkasih, kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Orang yang mencari Engkau, tidak Kau tinggalkan ya Tuhan. Orang yang mencari Engkau, tidak Kau tinggalkan ya Tuhan. Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Orang yang mencari Engkau, tidak Kau tinggalkan ya Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidaklah Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Orang yang mencari Engkau tidak Kau tinggalkan ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab dialah yang membalas penumpahan darah karena ingat kepada orang yang bertindas. Berteriak mereka tidak dilupakannya. Orang yang mencari Engkau tidak Kau tinggalkan ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah warta gembira Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hei kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari.
Dengan keras Yesus menegur roh jahat, lalu keluarlah ia daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami nggak dapat mengusir setan itu?" Yesus pun lalu menjawab, "Karena kalian kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tiada mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan dari Romo Subroto tentang firman Tuhan hari ini. Kabar sukacita apakah yang akan disampaikannya? Romo Subroto, dari firman Tuhan hari ini, kabar sukacita apakah yang ingin disampaikan? Baik, saya ingin mencoba. Teman-teman kalian, kalau sahabat dalam iman akan Yesus Kristus, perkenalkanlah saya langsung berbicara tentang karya pelayanan Yesus, yaitu pelayanan menyembuhkan orang-orang sakit, baik sakit jasmani maupun rohani. Dan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus memang merupakan gambaran karya pelayanan Yesus sebagai Sang Juru Selamat, sebagai Sang Penyembuh. Dan karya-karya penyembuhan dan mukjizat lain adalah nggak lain untuk mendukung, menekankan, menegaskan ajaran-ajarannya. Ajaran tidak hanya katakanlah kata-kata kosong, melainkan didukung oleh suatu yang nyata, yaitu mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Dalam nubuat Nabi Yesaya tentang Mesias, yaitu yang terurapi, dikatakan, "Dia yang memikul kelemahan kita dan yang menanggung penyakit kita." Itulah Sang Mesias, itulah yang terurapi, itulah Yesus. Maka hari ini, saudara-saudari sekalian, Yesus menyembuhkan pemuda yang sakit ayan. Sang ayah memohon dengan menyembah, penuh percaya kepada Yesus. Berkisah bahwa ia telah membawa anaknya kepada murid-muridnya, tetapi para murid tidak berhasil menyembuhkannya. Teman dan sahabat seiman, gambaran tentang gejala sakit anaknya itu yang diceritakan oleh ayahnya, bahwa anak itu sering jatuh kejang-kejang, berguling-guling, mendekati air dan api, sebagai gejala sakit ayan. Istilah medis adalah epilepsi. Gejala epilepsi tetap sama dulu dan sekarang, zaman Yesus dan zaman now, zaman kita ini. Khususnya kalau Anda pernah melihat, menyaksikan saudara kita yang mendapat serangan kejang-kejang karena epilepsi ini. Tetapi sebenarnya kalau dikatakan dalam Injil tadi, disebabkan oleh roh yang membuat sakit. Tetapi dari segi medis, epilepsi disebabkan oleh gangguan sistem saraf kita, sehingga kita dapat menjadi kejang-kejang. Saudara-saudari sekalian, dalam budaya zaman Yesus di Israel, dan mungkin juga di daerah sekitarnya, sakit penyakit itu dipercayai oleh sebab, yaitu roh jahat. Dan ini adalah, katakanlah, budaya. Cara orang berkeyakinan saat itu. Maka kalau penyebab penyakit itu dibuang atau diusir, orang itu pun yang sakit lalu sembuh.
Karena dipercayai sakit ayan disebabkan oleh roh jahat, maka Yesus mengikuti budaya pemahaman tentang sakit penyakit yang disebabkan oleh roh jahat. Maka Yesus mengusir roh jahat. Dan setelah berhasil, anak itu pun sembuh. Dalam hal ini bukan masalah roh jahat atau tidak, ada atau tidak, bukan itu. Tetapi ilmu kedokteran waktu itu belum maju seperti sekarang ini. Maka penyakit-penyakit fisik itu bisa mencakup juga gangguan saraf, kejiwaan atau psikologis, dan juga ada penyakit benar-benar rohani. Dan Yesus, sang penyembuh, kuasa atas semuanya itu. Baik itu penyakit fisik, psikologis, maupun rohani. Dialah sang penyembuh. Ia mampu menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Maka tepatlah kalau orang tua anak yang sakit itu datang kepada Yesus setelah merasa tidak berhasil meminta para murid untuk mendoakan dan untuk menyembuhkannya. Saudara-saudari yang seiman, yang diminta dari kita kalau kita sakit lebih-lebih, maupun kita-kita yang membantu orang sakit, entah itu mendoakannya, entah itu membawa ke dokter, ke rumah sakit, ke poliklinik, adalah bahwa kita perlu memiliki iman. Meskipun itu hanya sebiji sesawi seperti dikatakan dalam Injil. Iman akan Yesus, sang penyembuh. Dalam Injil tadi yang baru kita dengar, dikisahkan setelah para rasul sendirian hanya dengan Yesus, mereka bertanya, Tuhan, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Apa jawab Yesus? Karena kamu kurang percaya. Jadi teman-teman dan sahabat seiman dalam Kristus, syarat utama dan pertama ialah kita perlu memiliki iman kepercayaan yang kuat. Iman kepercayaan kepada Yesus. Untuk itulah perlunya memiliki relasi pribadi dengan Dia. Gak mungkin orang yang beriman tanpa memiliki relasi pribadi dengan Yesus. Maka dalam Injil Lukas tempat lain dikatakan bahwa para rasul mohon kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Dan ini pula lah Injil meminta pada kita agar kita dimampukan memiliki iman yang kokoh dan kuat. Dan demikian kita mempunyai percaya diri karena merasa Yesus ada di samping kita, di depan kita, dan Dia selalu memberkati kita. Dan itulah iman. Dan tidak akan ada hal-hal yang terjadi menimpa kita. Teman-teman, saudara, saudari seiman, dan juga mungkin teman, saudara, saudari sepelayanan, untuk katakanlah melayani orang-orang yang sakit lewat doa-doa kita. Kalau kita ikut serta di dalam pelayanan doa penyembuhan, sekali lagi, kita sendiri harus mohon agar iman kita kepada Yesus penuh. Iman kita perlu kuat. Kita berdoa bukan atas nama kita mau menyembuhkan, tetapi kita berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus. Kita mendoakan mereka-mereka yang sakit. Kita tumpangkan tangan. Mungkin juga kalau agak parah, kita bisikkan doa-doa kita dekat
telinga mereka yang sakit. Dan tentu saja teman-teman dan sahabat, sejauh memungkinkan agar kita pun kalau orang itu diharapkan yang sakit juga memiliki iman. Maka kita bangkitkan iman pada saudara, teman, sahabat kita yang sakit itu. Kita bangkitkan iman kepada Yesus. Yesus kita hadirkan bahwa dia itu mampu. Disinilah letaknya pewartaan kabar gembira. Bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan. Berdoa kepada Yesus untuk penyembuhan tidak berarti menuntut, memaksa Yesus. Terserah, tapi paling sedikit kita mengutarakan keinginan kita, harapan kita. Nggak ada orang yang mengharapkan hal-hal yang negatif. Tentu yang positif antara lain yaitu kesembuhan. Maka kita juga mendoakan dokternya, kita mendoakan para medis, yaitu para suster-susternya. Kita mendoakan juga alat-alat yang dipakai oleh dokter, obat-obatan dan lain sebagainya. Karena Tuhan bisa menggunakan sarana-sarana itu semua sebagai sarana untuk proses penyembuhan bagi kita yang sakit. Teman-teman, secara rohani kita juga bisa menyatukan sakit penyakit penderitaan kita dengan duka derita kesengsaraan Kristus. Jadi kami juga bisa berbicara tentang sakit penyakit itu sendiri. Bukannya kita rasakan, tapi sakit yang kita derita punya makna penebusan, makna penyelamatan. Kalau sakit penyakit itu kita satukan dengan derita Yesus waktu manggul salib, waktu dia disalib. Itulah permohonan Yesus sendiri atau gereja pada umumnya dan kita semua. Dan banyak mujizat terjadi, orang lalu mau menerima sakit penyakitnya, mempersembahkan sakit penyakitnya kepada Yesus. Dan sekali lagi, itu memiliki daya penebusan. Tapi teman-teman kalian, bisa saja sakit penyakit itu merupakan cobaan Tuhan. Mencoba apakah kita setia atau tidak. Tuh, ingat Nabi Ayub. Dosanya apa dia? Dia sakit. Bukan hanya sakit badan, tapi kehabisan. Anaknya mati, kekayaannya terbakar, habis semuanya. Ya memang itulah setan. Witian ini mencoba, tapi pencobaan. Mencoba. Nah maka juga bisa aja kalau kita sakit. Nggak perlu kita lalu mengeluh ini, mengeluh itu. Kita satukan, tapi juga mungkin Tuhan mencoba saya. Entah apa sebabnya. Tapi lebih-lebih mencoba iman kita. Mencoba kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah saya setia untuk mencintai. Setia dalam pelayanan. Setia juga di dalam pengabdian-pengabdian kita. Maka dengan sakit kita juga bisa merasakan duka, derita orang-orang lain yang sakit. Jadi kita sakit tapi banyak orang yang lebih menderita lagi. Mungkin kalau kita katakanlah terjangkaulah untuk mendapatkan perobatan ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang di bawah garis kemiskinan menderita luar biasa. Nah itulah maka kita bisa berbela rasa dengan mereka-mereka yang sakit itu. Maka tepatlah kalau gereja tiap tanggal 11 Februari mengkhususkan sebagai orang sakit sedunia. Lalu di beberapa tempat rumah sakit Katolik atau di gereja, lalu didoakan khusus mereka-mereka yang sakit itu. Jadi ini juga merupakan katakanlah cakupan iman kita, tapi juga kita mensyukuri bahwa karya keselamatan
Yesus yang ia bawa ke dunia ini mencakup juga karya penyembuhan-penyembuhan. Bukan mukjizat dalam arti seperti tadi lalu sembuh, tapi juga karya penyembuhan lewat yang secara kodrati, yang seperti tadi saya utarakan. Lewat dokter, lewat perawat, lewat katakan situasi keadaan yang enak, lewat obat-obatan yang tersedia bagi kita. Maka sebenarnya kita juga harus tetap bersyukur. Boleh mengalami sakit, jadi janganlah kita lalu nangis, kecewa, berat, seakan-akan dihukum dan lain sebagainya. Enggak. Kita mengucap syukur, berterima kasih, baik dalam keadaan yang segar, sehat, tapi juga dalam keadaan sakit pun kita juga bisa berterima kasih kepada Tuhan. Maka dikatakan kalau orang baru saling menerimakan sakramen perkawinan, janjinya untuk setia dalam untung dan malang, untuk waktu sakit maupun waktu sehat. Nah, itulah juga kita semua percaya pada Tuhan lewat Yesus, baik pada waktu kita gembira, lalu kita tetap bersyukur pada Tuhan. Juga waktu ada halangan, malapetaka, sakit penyakit, kita tetap untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan puncak syukur kita nggak ada lain adalah Ekaristi. Itu Bu, yang dapat saya sampaikan. Pesan yang dapat kita petik dari bacaan Injil, khususnya Injil yang tadi mengenai penyembuhan orang sakit, seorang anak yang sakit ayan, berkat iman yang luar biasa dari ayahnya. Itu Bu. Iya. Romo, bagaimana caranya membangkitkan iman orang yang sedang sakit, Romo? Tentu kita tidak bisa langsung mengajar. Kita harus empati. Ya. Perlahan bahasanya harus kita lihat apakah sakitnya parah atau tidak. Lalu kita yang penting adalah kita bukan sekedar ngomong, tapi kita harus juga menyentuh tubuhnya, punya tangannya dipegang. Ini komunikasi yang bagus sekali untuk mereka ngomong, bicara. Lalu juga dengan cerita-cerita orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus. Jadi Yesus itu kuasa. Dan tentu saja poinnya adalah tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Ya itulah saya kira kita membangkitkan, tidak berarti itu harus sakit fisiknya. Tapi pernah saya dengar, saya lihat ada bapak seorang yang sakit, ngamuk terus, akhirnya pembantunya pergi, orang teman saudaranya pergi karena kok ngamuk-ngamuk terus, tapi didoakan, kemudian dia menerima sakit penyakitnya itu. Nah itu lalu dia dan dia tenang. Dan saudara datang semua, membantu yang dulunya tiap 2 hari ganti, sekarang bisa tenang sampai berbulan-bulan sampai dia dipanggil Tuhan. Itu lebih, jadi benar-benar kita harus menyapa mereka. Itu Bu yang saya dapat menjawab. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita hentikan dahulu, kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Subroto. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Mandarin Station Listener, sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik. Hari ini merupakan pesta wajib Santa Clara Prawan. Dan masih bersama Anda Romo Subroto Wijoyo SY, saya Bernadette Marita masih menemani Romo Subroto dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin bertanya atau mengajukan usul dan saran, silakan mengirim pesan singkat ke nomor 0822 1036 1555. 0822 1036 1555. Baiklah, saya akan membacakan sedikit kisah Santa Clara sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan Romo Subroto.
Clara lahir di Assisi, Italia pada tanggal 16 Juli 1194. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang tentu saja hidup dalam kemewahan. Sejak masih remaja, ia telah membaktikan hidupnya pada doa. Kemudian pada usia 18 tahun, tepatnya pada hari Minggu Palma 20 Mei 1212, secara diam-diam ia meninggalkan kemewahan keluarganya untuk membaktikan diri bagi Tuhan dalam semangat kemiskinan. Dikisahkan bahwa Clara mendirikan biara untuk suster-suster yang menghayati semangat kemiskinan, seperti dihayati oleh Fransiskus dari Assisi. Biara yang didirikannya disebut Ordo Suster-Suster Claris. Clara meninggal pada tanggal 11 Agustus 1253 pada usia 59 tahun. 2 tahun kemudian 26 September 1255, Paus Alexander keempat menggelari dia sebagai orang kudus atau santa. Hingga kini Basilika Santa Clara di Assisi, Italia menjadi tempat ziarah yang banyak dikunjungi para peziarah. Peringatannya dirayakan setiap tanggal 11 Agustus. Gitu Romo, kira-kira sekilas dari kisah Santa Clara. Bagaimanakah kisah Santa Clara itu di dalam kita menghayatinya, Romo? Sebelumnya ada hubungan batin. Maksudnya gini, saya 2 kali berziarah ke Assisi. Oh iya. Dan melihat sendiri menurut cerita mereka ya, itu mengenai tempat di mana biara yang pertama sampai sekarang ada semacam gereja yang besar di Assisi itu. Satu. Yang kedua, saya punya tante, adiknya bapak, ada di biara Claris. Dan masuknya itu boleh dikatakan tahun yang sama, saya masuk Yesuit tahun 1959 dan dia juga tanpa ngomong. Tapi dia tahu aku masuk SC, dia di Romo, tapi tahu-tahu dia sudah masuk di Santa Clara Sindang-Laya. Nah itulah yang saya maksud dengan ada hubungan batin. Dan iya. saya beberapa kali dulu kalau retret pribadi juga di tempat itu. Iya. Baik, itulah sebagai intro, katakanlah ingin ngomong-ngomong mengenai Santa Clara yang kita berpesta pada hari ini. Maka saya ingin mengajak Anda kalian lebih dalam mengenal Santa Clara. Pertama, tentu saya ucapkan propisiat bagi Anda kalian, ibu-ibu dan remaja putri yang berpelindung Santa Clara. Congratulations. Doa pada dia. Tentu dia akan juga menghantar doa-doa Anda kepada Tuhan. Tadi seperti juga telah dibacakan pada introduksi, dia meninggal tanggal 11 Agustus. Dan dalam konteks gereja, hari meninggalnya itu hari kelahiran hidup abadi di surga. Maka kita rayakan hari ini, tadi dikatakan wajib. Teman dan sahabat semuanya, tadi dikatakan juga dia adalah pendiri Ordo Santa Clara. Ordo Santa Clara kalau di Indonesia, saya lihat itu yang jelas, puji Tuhan tidak jauh. Karena di Jawa Barat, di Sindang-Laya Pacet sana, Jawa Barat. Dan itu mungkin kalau nggak macet itu bisa 4-5 jam sudah sampai di sana. Tetapi juga ada komunitas yang lebih kecil, yaitu di Jogja, di Merican. Dia ada juga. Ada kapelnya. Nah, ini biasanya memang betul. Di mana ada romo-romo Fransiskan, seperti tadi ada hubungan rohani dengan Santo Franciscus Santo Franciscus dari Assisi. Itulah di situ pula suster-suster nebeng katakanlah. Satu, karena pelayanan dari mereka ini. Nah, setahu saya selain khususnya di Jakarta,
Selain yang berpelindung pada menganggap pendirinya adalah Santo Francis Assisi, yaitu OFM, Saudara Dina, ada lagi Fransiskan Kapusein. Nah, di Jakarta itu ada di Tebet, ya, ada di katakan Sunter juga ada di sana. Nah, tapi mungkin juga tersebar di beberapa, khususnya di Sumatera. Juga ada di Kalimantan. Jadi ada yang Fransiskan, ya ada kalau Fransiskan setahu saya itu ke NTT, ke Papua ada, di Flores ada. Kalau Kapusein itu di Sumatera dan di Kalimantan Barat. Teman-teman dan saudara-saudari sekalian, Santa Clara yang kita peringati hari ini, kita ingin mengingat pada waktu dia remaja. Usia 18 tahun, dia sudah tertarik cara hidup Santo Fransiskus dari Assisi itu. Ia senang mendengarkan khotbah-khotbahnya. Tapi lebih-lebih cara hidupnya. Hidup privilege atau hak istimewa dari Paus Innocentius ketiga diberi hak itu untuk dipanggil untuk hidup miskin. Dan setelah melihat sendiri kehidupan seperti itu, dia berpikir-pikir dalam hati, mengapa cita-cita cara hidup yang mulia itu yang dilakukan oleh pria-pria tidak bisa juga dihayati, dilakukan oleh wanita-wanita. Nah, itulah suatu katakanlah inspirasi ilahi yang membuat Clara tertarik untuk menghayati hidup yang mulia seperti Santo Fransiskus dari Assisi. Akhirnya pada satu malam, menurut cerita, dia putuskan untuk meninggalkan keluarganya. Tapi kalau siang hari ketahuan, maka malam-malam dia nelusup pergi dari kamarnya, mungkin ya taram-tamaran dia lari dari rumahnya, tidak ketahuan. Tahu-tahu paginya, wah kemana anak ini? Gitu loh. Cari, gak ketemu. Baru kemudian beberapa hari ketahuan di suatu tempat tertentu, di suatu biara di sana. Suruh pulang, no, gak mau. Nah, itulah awal mula satu keputusan untuk menghayati hidup mengikuti jejak Santo Fransiskus dari Assisi. Nah, akhirnya seperti tadi yang diidam-idamkan, kalau cara hidup seperti itu dapat dilakukan oleh pria-pria, mengapa para wanita-wanita tidak? Dan akhirnya pada waktu di tempat sembunyi, ketahuan, lalu dia dibujuk. Pulang. Bapak ibu sangat mengharapkan kau pulang. Tidak mau, tetap di situ. Nah, akhirnya keinginan orang tuanya ditolak. Tapi apa yang terjadi? Justru adiknya namanya Agnes itu ikut. Loh, kan kaget keluarga. Loh, dilarang malah adiknya ikut. Dan di kemudian hari, mungkin di kemudian tahun, sewaktu ibunya itu jadi janda, sang suami meninggal, ibunya juga ikut masuk ke biara Santa Clara. Tidakkah itu mukjizat? Iya. Dan itu adalah katakanlah kehendak Tuhan untuk memulai sesuatu corak kehidupan, pola kehidupan yang baru di dalam gereja untuk para wanita-wanita Katolik saat itu. Nah, lalu lahirlah akhirnya Ordo Santa Clara berbiara di San Damiano di Assisi itu. Dan pada saat itu pula mulailah ordo wanita yang miskin. Dan Paus siapa tadi? Kok teman saya Gregorius? Alexander keempat. Oh, kali keempat ya. Nah, lalu itu didirikannya ya, ada. Tetapi
ia ingin mengucapkan kaul khusus, maka disebut privilege untuk hidup miskin oleh Paus Gregorius. Paus Gregorius yang ke-9. Nah, kaul kemiskinan khusus adalah yang diterjemahkan itu mereka para suster itu pergi ke keluarga-keluarga meminta sumbangan, meminta derma. Sebagaimana juga kalau kita lihat saudara-saudara kita Buddhis kadang-kadang di pinggir jalan, kalau di Thailand ya daerah Buddhis itu lalu dia hanya buat bakul ataupun mungkin batok atau apa, lalu orang memberikan makanan, minuman, uang dan lain sebagainya. Dan itulah yang aslinya bagaimana kemiskinan dihayati. Hidupnya hari ke hari tergantung pada orang lain. Nah, jadi itu katakan demikian saya melihat sendiri kok. Pada waktu saya belum masuk seminari, masih di SMP negeri, liburan ke Jakarta, lalu ada orang-orang datang dari atas, dua suster dengan pakaian macam ini, tanya kakak saya di mana saya tinggal. Siapa itu? Oh, Suster Claris. Minta bantuan. Dan orang-orang yang kedatangan suster itu sangat dermawan. Memberi mereka ini uang, makanan, dan lain sebagainya untuk kebutuhan, bukan kebutuhan suster tersebut, tapi kebutuhan komunitas. Kita nggak tahu berapa jumlahnya yang tinggal di komunitas. Itulah corak kemiskinan tergantung pada orang lain. Nah, tapi sekarang saya bingung. Bu, gini. Kenapa, Romo? Kalau sudah zaman modern seperti ini, yaitu adanya perbankan secara modern. Ada tabungan, ada transfer online. Lalu juga ada ATM, ada audisi. Lalu gimana? Atau cukup memberikan nomor rekeningnya? Ya toh? Ya kita nggak tahu apakah susternya nggak perlu door to door dari pintu ke pintu memohon. Hingga dia rasakan bagaimana ketergantung kepada orang lain. Atau cukup duduk manis, nomor rekeningnya sudah tambah. Saya tidak tahu. Ya. Tapi yang kita puji adalah tentu itu semangatnya. Nah, itulah yang pertama-tama saya ingin sampaikan mengenai Santa Clara. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudari terkasih, gereja terus terang bangga sekali adanya ordo-ordo ini, khususnya ordo wanita yang berpanggilan bukan berkarya aktif. Ya. Di dalam masyarakat kan banyak ya yang ke pendidikan, rumah sakit, atau juga untuk mereka-mereka yang terpinggirkan. Tetapi terpanggil untuk berdoa. Terus terang kita membutuhkan, bukan kita sendiri yang berdoa, tapi membutuhkan teman, sahabat, pendoa-pendoa bagi gereja. Dan bagi kita semua yang hidup di dalam masyarakat sebagai saksi-saksi Kristus. Jadi memang penting perlunya kita sendiri mengkhususkan waktu dan tempat untuk berdoa. Tapi gereja sebagai lembaga bersama sebagai jemaat perlu ada kelompok-kelompok yang mendoakan. Nah, ini yang sebut sekarang adalah sebagai wujud nyata karya evangelisasi. Di zaman now sangat-sangat membutuhkan dukungan doa. Mereka-mereka, para suster Ordo Claris ini merupakan salah satu jantung gereja. Kalau hidup tanpa jantung nggak ada. Nah, maka posisi fungsi suster-suster lain, tapi termasuk Clara ini, merupakan jantung hingga gereja itu hidup. Didoakan. Kita ingat Yesus doa semalam suntuk, ya, itu di Getsemani mendoakan kita. Dan juga di dalam Injil dikatakan dia berdoa untuk para murid, para kita semua yang percaya karena pewartaan para murid. Nah, tapi juga gini, kalau kita memiliki suatu program, entah itu seminar, entah itu retret, rekoleksi, 1 hari 2 hari, memang yang penting adalah ada orang-orang yang mau
bekerja untuk itu. Mempersiapkan tempatnya, mengurus katakanlah presensi untuk tamu yang nanti memberikan itu siapa, tinggal bersama. Tapi tidak boleh dilupakan ada tim doa. Entah beberapa orang untuk doa terus. Dan doa di muka sakramen Maha Kudus. Dan bergilir. Nah ini dalam tradisi karismatik Katolik, kalau konvenas atau pertemuan konvenda atau apa, selalu ada kamar tersedia di mana ditahtakan sakramen Maha Kudus dan orang-orang yang volunteers mendoakan. Tugasnya mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam berdoa agar perhelatan kita itu berjalan lancar dan terhindar dari macam-macam gangguan. Nah, saya juga senang sekali bahwa sekarang ordo-ordo ini memang beberapa mengalami susut atau berkurangnya anggota. Maka dalam hal ini pun kita juga mengetuk hati remaja-remaja putri, remaja pria dan untuk generasi muda mau meneruskan visi dan misi mereka ini. Nah, antara lain memang kalau para suster klaris, misinya adalah untuk mendoakan. Dan memang beberapa orang yang pernah ke Santa Clara, mereka bekerja antara lain membuat hosti. Lalu rempah-rempahnya dibuat hosti, entah gurih, entah manis, itu dijual. Dan saya senang sekali juga orang-orang datang ke sana membawa ujub atau intensi, mohon didoakan. Dan sebagaimana juga di paroki, kalau kita mohon ujub, didoakan, kita memberikan katakanlah sumbangan. Dan tidak diharuskan jumlahnya sekian-sekian, enggak. Demikian pula kita kalau datang ke biara klaris, minta doa dan doanya tentu lebih didengarkan daripada doa-doa kita. Mohon bantulah mereka juga semampu kita. Baik itu secara finansial maupun mungkin juga barang-barang yang mungkin dibutuhkan oleh mereka. Boleh bertanya. Dan banyak barang-barang yang mungkin begitu aja dibuang atau disisihkan terus ganti. Jangan lupa bahwa mereka juga membutuhkannya. Dan setahu saya selain itu juga mereka memiliki tempat di mana bisa kita retret bersama atau retret pribadi sebagaimana pernah saya lakukan di katakanlah klaris, biara klaris di Padet Sindang Laya ini. Maka sekali lagi, demi kelangsungan hidup, demi kelangsungan pelayanan para suster klaris, kita semua tertantang untuk mengulurkan tangan membantu mereka ini karena banyak yang sudah sepuh ya lansia, kadang-kadang kalau sakit ya seperti kami yang tua itu perlu banyak perawatan dan mereka harus dibawa ke rumah sakit Carolus atau tempat lain di mana dibutuhkan juga karena tidak ada dokter di tempat itu, mungkin hanya puskesmas ya. Itu biasanya langsung kalau itu parah selalu dibawa ke rumah sakit Katolik itu. Seperti tadi tentu saya harap keluarga Katolik mengulurkan tangan. Syukur kalau ada putri-putrinya yang mau meneruskan karya-karya mereka, tapi paling sedikit juga memberi derma yang tidak perlu banyak-banyak, tapi sedikit-sedikit. Kalau banyak orang, nanti banyak juga. Dengan demikian, mereka tidak perlu bingung kalau dalam berdoa karena kita semua juga memelihara. Dia mendoakan kita membantu mereka ini. Kita dibantu oleh doa-doanya, maka kita pun membantu untuk hidup dan pelayanan mereka ini. Maka saya katakan, selamat membantu. Itulah yang saya ketahui mengenai Ordo Santa Clara ya, yang tetap ada, tapi juga sebagaimana juga
ordo, kongregasi lain seperti saya katakan tadi agak sukar tambahnya anggota-anggota. Apalagi keluarga-keluarga itu ikut tidak seperti dulu, putranya seperti keluarga kami dulu, putranya 8, 6, 5, sekarang hanya 2, 3. Ada yang eman-eman. Ya, wah, jangan deh anak saya, siapa yang meneruskan keturunan. Tapi juga ada bukan punya anak 1, hanya 2 dan minta untuk menjadi pastor, untuk jadi bruder dan suster dengan legowo. Orang tua mempersembahkan kepada Tuhan. Ini juga kebanggaan kita, Pak. Orang Katolik tidak semua pelit dalam memberikan persembahan kepada gereja, kepada Tuhan sendiri. Itulah Bu, kira-kira mungkin kita langsung bisa bicara lebih lanjut mengenai baik Santa Clara ataupun juga mungkin tadi mengenai Injil. Nah, atau ada hal-hal yang mungkin mau ditanyakan, saya bisa menanggapi. Iya, terima kasih Romo. Begitulah Ordo Santa Clara ya Romo, kisahnya ya. Jadi putra-putri mungkin Romo bisa menghimbau di sini kepada para pendengar yang terkasih. Jelas. Bagaimana agar putra-putrinya dapat mendaftar di menjadi biarawan atau biarawati Romo. Iya. Tapi untuk itu Bu, baiknya itu ngomong-ngomong sama pastor parokinya atau suster atau bruder atau siapa yang kalau dia sudah sedikit memutuskan untuk masuk ini masuk itu, agar ada bimbingan untuk 1 tahun 2 tahun dipersiapkan. Nggak mungkin tiba-tiba, biasanya begitu. Lepas dari mereka itu biar bekerja, biar punya pengalaman hidup, biar merasakan pengalaman jatuh cinta, nggak ada masalah. Jadi kan lebih dewasa membuat keputusan untuk melayani Tuhan. Gitu loh. Iya. Terima kasih Romo. Romo, bagaimana tentang Yesus yang menyembuhkan anak yang sakit ayan tadi Romo dalam bacaan Injil? Maksudnya bagaimana? Kan tadi kan datang orang yang sakit ayan kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana Yesus menyembuhkannya dan bagaimana anak itu kemudian memperoleh kesembuhan dan memperoleh kegembiraan setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Data dari Injil itulah yang dapat kita katakanlah ketahui. Memang peristiwa itu juga dilaporkan bukan hanya Matius, tetapi juga oleh Markus dan juga oleh Lukas. Nah, ini katakanlah ada sumber yang sama. Nah, hanya cara penulisan, cara penyajian berbeda-beda. Tapi dalam konteks anak yang ayan ini tidak banyak perbedaan-perbedaan. Ya, tidak dikatakan lalu setelah itu bagaimana. Ya. Memang ada yang tempat lain orang yang disembuhkan. Saya ingat Bartimeus itu disembuhkan dari buta, langsung dia mengikutinya. Artinya menjadi murid yang dekat dengan Yesus. Tapi dalam hal anak yang ayan disembuhkan ini tidak dikasih komentar atau tambahan lain, yaitu hanya sembuh, selesai. Nah, tapi masalahnya adalah untuk saya lebih ditekankan dalam peristiwa itu adalah penting perlunya iman. Itu yang dimana masa baca, iman yang dibutuhkan. Maka dikatakan tadi, seandainya kamu punya iman sebesar biji sawi. Biji sawi itu lembut sekali, kecil. Nah itu itu luar biasa. Inilah yang perlu kita mohon agar pesannya adalah mari kita selalu tiap hari mohon agar iman kita tuh kokoh kuat untuk menghadapi gejolak apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Itulah yang dapat saya sampaikan atau komentar. Tapi bisa coba saya lihat sebentar apa yang ada di dalam Lukas. Saya merasa Lukas ada sesuatu yang lain. Iya, mau. Dalam Lukas itu bab
bab 9. Tapi juga sangat singkat juga diceritakan di situ. Guru, aku mohon supaya engkau menengok anakku. Nah, menengok. Jadi tidak dibawa nampaknya. Ya, nengok. Jadi ada varian, ada variasi. Menengok anakku sebab ia adalah satu-satunya anakku, anak tunggal. Yang lain ada informasi lain. Sewaktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak. Dan roh itu pun mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu tentu terus saja menyiksa dia, hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Maksudnya dalam hal yang saya katakan tadi, ini gangguan saraf dalam bahasa modern kita, bukan roh. Ya. Nah, tapi budaya waktu itu menciptakan ya kisah-kisah ini roh, ya sudah kita ikutin cara berpikir mereka. Inilah yang nanti di dalam perkembangan gereja pelayanan untuk pengusiran roh yang sederhana, tiap orang bisa. Coba kita lalu terakhir, hanya apa yang terjadi? Yesus menegur roh jahat dengan keras dan menyembuhkan anak itu, mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang karena kebesaran Allah. Jadi di sini tidak dikisahkan lalu bagaimana anak itu, enggak. Hanya ada tanggapan dari umat yang menyaksikannya, takjub, memuliakan Tuhan. Itu aja. Itu Bu. Ada lagi? Hanya takjub dan memuliakan Tuhan ya Romo. Itu ya? versinya Lukas. Itu yang saya tangkap. Lalu yang satu lagi adalah tadi dari Markus. Markus di sini adalah Markus bab 9. Saya buka sebentar. Ya. Itu katakan pada akhirnya anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga orang banyak mengatakan ya sudah mati. Tapi Yesus memegang anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah, murid-muridnya sendiri bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Itulah sama. Itu akhirnya jawabannya sama. Oh iya. Iman. Kepercayaan pada Yesus. Itu yang kita mohon. Ya. Boleh kita tutup dengan doa? Iya Romo. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian kita usai jumpa kita dengan Romo Subroto SY pada hari ini, dan kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Subroto dan berkat Tuhan. Mari kita membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ucapan syukur sekali lagi kami haturkan padamu ya Tuhan, karena kami Engkau beri kesehatan. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit, serta ajarilah kami selalu untuk dapat menata pola hidup kami dan pola makan kami guna menopang kesehatan jasmani rohani kami, agar kami selalu dapat melayani sesama kami. Berilah juga kami putra-putrimu ini berpeduli untuk membantu mereka-mereka yang sakit. Bimbinglah kami selalu berpeduli juga pada biarawan-biarawati yang menopang kami dengan pelayanan doa-doa mereka siang dan malam. Berilah kami juga hati yang dermawan bagi mereka. Sebagaimana Bapa sangat dermawan kepada kami semua, dan jadikanlah kami juga dermawan bagi sama kami, lebih-lebih yang bantu menolong kami. Ini semua kami aturkan kepadamu Bapa, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Dia yang penuh kasih dalam segala perkataan, perbuatan, dan pelayanan kita, dalam nama Bapa dan Putra serta Roh Kudus. Amin. Amin. Demikianlah para pendengar yang terkasih, sampai jumpa lagi di acara Oase Rohani Katolik berikutnya. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.